Assalamualaikum. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu evaluasi dampak dan remediasi. Sebelumnya, kami disclaimer dulu bahwa ini adalah panduan update aplikasi SMM per tanggal 18 Januari 2026. Karena aplikasi SMM ini masih bersifat akan terus dikembangkan untuk kedepannya, ada kemungkinan ada sedikit perbedaan antara panduan dan update-update aplikasi SMM yang selanjutnya. Yang kedua, panduan ini adalah panduan teknis cara penginputan aplikasi SMM, bukan pemahaman toolkit. Baik, eh, untuk materi pada video kali ini, kita akan berfokus pada evaluasi dampak dan remediasi. Yang bisa mengakses evaluasi dampak dan remediasi ini adalah pemimpin mutu dan pemantau. Kita akan login menggunakan pemimpin mutu, dalam hal ini adalah Samsul. Untuk melakukan evaluasi dampak, sebelumnya PJK dan pemantau sudah melakukan input aktivitas, baik dari aktivitas tata kelola, sumber daya, dan sebagainya itu sudah diinput semuanya oleh PJK, misalnya dalam satu periode, dan sudah dilakukan testing oleh pemantau. Kemudian untuk pemimpin mutu bisa melakukan evaluasi dengan cara masuk ke menu aktivitas, kemudian pilih evaluasi dampak, klik evaluasi dampak. Kemudian kita akan memilih periode yang akan kita evaluasi yaitu 2021 dengan cara klik view detail. Ya, kita sembunyikan dulu untuk sidebar-nya. Di dalam menu evaluasi dampak ini ada beberapa tab, ada 4 tab. Yang pertama adalah tab respon. Ya. Tab respon ini adalah menampilkan semua inputan dari PJK dan pemantau. PJK dan pemantau apapun hasilnya, baik hasil PJK yang dikerjakan atau tidak relevan atau belum dikerjakan, itu akan muncul di sini semuanya. Dan juga hasil pemantau yang sesuai dan tidak sesuai itu semuanya juga akan muncul di sini semuanya. Ya, itu di tab respon. Di sini ada total 6 penginputan dari PJK ya. Tapi ada satu yang belum dipantau. Ini yang respon nomor 6 ini. Semuanya sudah dites dengan hasil satu sesuai dan tidak sesuainya ada 4. Oke. Di sini juga masih berlaku beberapa treat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kolom user ya, klik kanan di dalam tabel ini bisa klik kanan terus pilih kolom user. Kita bisa menghilangkan atau menyembunyikan dan menampilkan kolom-kolom yang kita rasa ingin kita sembunyikan. Misalnya tujuan mutu kita sembunyikan di sini. Nah, ini akan kolom tersebut tidak terlihat ya. Oke, terus kemudian kita lanjut ke tab yang selanjutnya, severity. Jadi di dalam severity ini otomatis terfilter di mana semua respon, semua aktivitas yang hasilnya tidak sesuai. Jadi di sini langsung otomatis terfilter yang semuanya tidak sesuai. Ini bisa kita tampilkan juga yang hasil pemantaunya. Nah, ini tidak sesuai semuanya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 yang tidak sesuai. Jadi kalau di tab respon ini, baik dikerjakan atau tidak dikerjakan, sesuai atau tidak sesuai, semuanya muncul di sini. Sedangkan di tab seperti ini, langsung otomatis difilter yang tidak sesuai atau dianggap temuan ya. Dianggap temuan langsung muncul di sini. Nah, di sini di tab seperti ini kita diminta untuk menginputkan beberapa inputan dari semua yang temuan ini yang tidak sesuai ini. Kategorinya yang pertama adalah kolom kategori. Ini misalnya kita isi ya. Kantor, akar masalah. Ini contoh akar masalah. Catatan akar masalah. Ini hanya contoh aja ya. Terus kemudian signifikan. Ini misalnya ya. Pervasif, ya. Nah, ini apakah remedial? Nah, ini ada tiga pilihan, no remedial,
minor remedial, dan signifikan remedial. Jika kita pilih no remedial, berarti nanti akan selesai di tab seperti ini, baik minor remedial juga akan selesai di tab seperti ini. Tapi jika kita memilih signifikan remedial, maka respon ini, temuan ini akan dibawa ke dalam tab rencana remediasi. Oke, jadi kita input juga yang di bawahnya ya. Ini misalnya, ini juga kantor, ini kita isi catatan akar masalah. Nah, ini juga bisa kita klik tab ya, untuk melanjutkan ke penginputan selanjutnya. Ini ya, ini kita klik tab lagi, kita pilih ya. Terus ini kita pilih yang signifikan remedial juga. Jadi kita setting nanti ada beberapa yang lanjut ke dalam rencana evaluasi. Ini baru 2 yang signifikan. Terus kemudian kita lanjut lagi di respon yang selanjutnya. Ini tentunya kalau untuk penginputan aslinya harus dianalisa dan dibaca dengan seksama ya. Ini hanya contoh penginputan saja. Ini misalnya perikatan, akar masalahnya, ditekan tab, terus ini misalnya ya, yang ini tidak, ya, yang ini signifikan juga ya, signifikan juga berarti sudah ada 3 signifikan ya. Terus yang terakhir, misalnya di sini kategorinya perikatan juga, ini catatan akar masalah, ini tidak, ini no remedial atau minor remedial. Ini sama-sama tidak akan kebawa ke tab rencana remediasi, baik no remedial maupun minor remedial ya. Ini misalnya no remedial. Berarti ada 3 yang signifikan. 1, 2, 3. Ada 3 signifikan dan 1 no remedial. Oke, jadi selesai di tab seperti kita pindah ke rencana remediasi. Ini seharusnya yang masuk ke tab rencana remediasi ini adalah 3 respon yang diindikasi sebagai signifikan remedial. Nah, ini ketika kita masuk, maka ada 3 baris, 1, 2, 3, yang dibawa dari tab severity sebagai signifikan remedial. Kemudian untuk inputan-inputannya ini otomatis ambil dari tab severity ya, seperti kategori ini sudah kita input di tab sebelumnya. Akar masalah juga sudah kita input, dampak defisiensi, tingkat remedial juga sudah terisi dari tab sebelumnya. Terus kemudian kita hanya menginputkan rencana remedial dan batas waktu remedial. Ini ada 3 nih. Ada 3, misalnya nih catatan rencana remedial. Oke, batas waktunya kapan? Batas waktunya misalnya kita pilih tanggal 31. Ini yang bawah juga sama. Ini batas waktunya tanggal 31. Ini yang bawah juga sama, kita double klik. Terus ini juga kita tanggal 31. Oke. Jadi di tab rencana remediasi ini kita hanya menginputkan 2 rencana remedial dan batas waktu remedial. Ini sama, datanya akan tiga-tiganya ini akan dikirim ke tab evaluasi SMM. Kita masuk ke tab evaluasi SMM. Ini juga membawa 3 data, 3 respon ya, yang kita bawa dari tab rencana remediasi beserta inputan-inputannya yang sudah kita inputkan di sebelumnya, mulai dari kategori, akar masalah, dampak, rencana remedial ya, rencana remedial, batas waktu remedial. Ini sudah ambil dari inputan sebelumnya. Terus kemudian di evaluasi SMM ini kita diminta untuk ada inputan, ada beberapa dari efektivitas. Ini kita input saja misalnya efektivitas apa tidak, misalnya tidak efektif. Ini referensi remedial ini kita bisa melakukan upload file, jadi langsung diklik saja. Ini upload filenya nanti bisa kita pilih upload file yang mana. Nah, terus kemudian dampak dari definiasi ini kita pilih ya, misalnya ini catatan evaluasi. Ya, ini misal saja. Terus ini kesimpulannya bisa ada 3 kesimpulan ini, ada
SMMKP menyediakan, terus kecuali dan juga SMMKP tidak menyediakan. Ini misalnya kesimpulannya yang pertama ya, ini hanya contoh saja. Nah, ini kita pilih tindak lanjut. Jika kita pilih tindak lanjut iya, maka akan dikirim ke menu remediasi. Jika kita pilih yang ini. Jika iya, maka respon ini akan dikirim ke menu remediasi. Akan dilakukan remediasi. Jadi di sini itu setelah dievaluasi, apakah ingin tindak lanjut remediasi? Ya, berarti nanti akan dikirim ke menu remediasi. Misalnya kita pilih yang ya, yang baris pertama ini. Terus baris yang kedua kita isikan juga, misalnya di sini efektif, ini hanya contoh saja. Dampak ya, ini catatan evaluasi. Terus kesimpulannya kita isikan yang nomor 2 misalnya ya. Nah, ini juga iya. Oke. Nah, ini nanti maka 2 ini akan dikirim ke menu remediasi sebagai bentuk remediasi karena dari setelah dievaluasi apakah lanjut ke remediasi ya lanjut ke remedial ya jika iya maka akan lanjut ke menu remediasi. Nah, ini yang ketiga misalnya kita tidak lanjut ya. Tidak lanjut, ini efektif. Terus dampaknya tidak, ini catatan. Terus ini kesimpulannya, ini hanya contoh saja. Nah, yang ini kita pilih tindak lanjutnya tidak. Jadi tetap tidak begini. Nah, ini tetap tidak berarti nanti yang dikirim ke eh, remediasi adalah yang tindak lanjutnya iya ini ada 2 ya, ada 2 respon. Respon yang pertama dan respon yang kedua. Jadi di periode 2021 ada 2 respon yang kita tidak lanjut untuk dikirim ke remediasi ya, yang periode 2021. Jadi langsung saja kita klik menu remediasi, oke. Nah, di sini totalnya ada 3. Nah, di sini kita bisa lihat dari periodenya. Ternyata respon yang pertama yang masih remediasi ini adalah periode 2020. Berarti walaupun kita sudah pindah periode, kalau masih ada respon-respon yang masih posisinya remediasi atau carry over ya, yang belum selesai remediasinya, nanti akan tetap muncul di menu remediasi ini. Ini berarti ada tahun 2020 yang masih remediasi. Ini yang tadi yang barusan kita input tahun 2021. Jadi periode 2021 ada 2 yang dipilih tindak lanjut sama dengan iya, maka akan masuk ke dalam halaman remediasi ini. Nah, di dalam halaman remediasi ini, ya lagi-lagi kita juga bisa melakukan kolom chooser, yaitu menampilkan dan menyembunyikan kolom-kolom yang tidak kita perlukan. Nah, ini misalnya kita kolom chooser yang tujuan mutu kita sembunyikan saja. Nah, ini. Oke. Nah, ini di sini kita langsung bisa melihat data-data yang sudah terinput dari inputan kita sebelumnya. Kita fokus di 2 ini, di 2021. Uh, ini mulai dari area temuannya, implementasi, terus kita juga bisa menampilkan ya, ini PJK-nya siapa. Ini PJK-nya siapa sih? Dilihat saja. PJK-nya ini berarti dari PJK, ini user PJK-nya siapa. Kita tarik. Nah, oh ini user PJK-nya ini. User PJK-nya berarti dari inputan Toha Bukti. Nah, area temuan, kategori, akar masalah, dampak, terus ke kanan, ini ada informasi-informasinya termasuk dari kesimpulan ya, termasuk kesimpulan kita bisa melihatnya. Terus kemudian hasil dari remediasinya ini bisa kita masukkan di sini nih, link remediasi. Jadi hasil dari remediasinya apakah sudah dilakukan perubahan, sudah dilakukan perbaikan, itu bisa kita masukkan ke dalam link hasil remediasi di sini. Ini lagi-lagi kita bisa menggunakan Google Drive maupun OneDrive atau online storage yang lainnya. Linknya bisa kita masukkan di sini. Nah, misalnya ini ada beberapa contoh ya. Ini misalnya contoh, linknya kita masukkan di sini. Nah, nanti ketika diklik, nanti akan langsung ke file yang
yang sudah di file yang hasil dari remediasi tersebut. Yang ini misalnya juga sama, kita inputkan hasil remediasinya. Oke, setelah itu nanti status remediasinya ini juga kita update sesuai dengan progres respon yang diremediasi. Ini statusnya masih open, belum memadai. Nah, ini bisa kita ubah misalnya yang 2020 ini misalnya kita cek dari hasil remediasinya ini di Google Drive misalnya sudah memadai. Oke, sudah memadai berarti kita close, kita klik finish, terus kemudian hasilnya memadai. Di menu remediasi ini nanti juga bisa kita tampilkan, jadi yang hanya yang masih open saja, yang finish nanti uh, bisa tidak kita tampilkan. Jadi di sini supaya tidak terlalu banyak data yang tampil. Apakah yang finish ini terhapus? Tidak. Jadi dia hanya tidak ditampilkan saja ya. Yang finish tetap masih ada, tapi kita hanya bisa menampilkan yang statusnya open saja. Baik, kita akan lanjutkan untuk video mengenai komplain dan dugaan dan evaluasi akhir SMN. Terima kasih.